Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Supriyadi. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Perkenankan saya menyampaikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai atau yang disingkat TPP bagi guru di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Latar belakang masalah. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses belajar mengajar dan hasil pendidikan yang berkualitas. Anwar 2018. Kemudian pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan. Sinambela 2017. Peran guru dalam proses pendidikan merupakan ujung tombak atau front line officer bagi perwujudan kualitas pendidikan. Sinambela 2017. Karena pentingnya peran guru untuk memberikan penghargaan terhadap guru, salah satunya dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai menurut Perwal nomor 4 tahun 2021. Beranjak dari latar belakang masalah, maka ada identifikasi masalahnya, yaitu adalah eksternalnya proses pengelolaan tambahan penghasilan pegawai bagi guru yang ada di satuan pendidikan. Kemudian faktor internal, yaitu adalah proses pengelolaan tambahan penghasilan pegawai atau yang disebut TPP bagi guru yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan, yaitu bagaimana proses pengelolaan penghasilan pegawai TPP bagi guru di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sebelum masuk ke bagian bab pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian yang dimaksud tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Kemudian yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu. Metode manusia peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Kemudian metode penelitian untuk jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian data yang digunakan yaitu adalah data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan analisisnya adalah pengumpulan data, reduksi data, penelitian data, dan penarikan kesimpulan. Masuk ke bab pembahasan. Faktor yang mempengaruhi terhadap pengelolaan TPP guru yaitu adalah yang pertama sumber daya manusia, kemudian sarana dan prasarana, yang ketiga adalah pengelolaan, dan yang keempat adalah prosedur, yang kelima adalah hambatan dan kendala. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah personal yang terlibat dalam pengelolaan TPP guru baik di sekolah maupun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, masih terdapat beberapa pengelola yang belum paham sepenuhnya tentang pengelolaan TPP sehingga masih perlu
untuk dilakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada. Kemudian sarana prasarana. Dan prasarana yang dimaksud adalah alat atau media yang digunakan untuk mengelola PPP tersebut. Tentunya di sini adalah Microsoft Excel. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap responden secara umum, sarana dan prasarana sudah semua terpenuhi. Dan yang ketiga adalah pengelolaan. Pengelolaan dari prasarana. Proses dalam sebuah perhitungan besaran TPP masih ditemukan beberapa pengelola yang belum begitu menguasai software Microsoft Excel. Hal tersebut juga perlu adanya pelatihan dan prosedur. Alur dalam pengelolaan TPP secara umum sudah dijalankan oleh pengelola baik di internal maupun eksternal, jadi di sekolah maupun di dinas pendidikan, sehingga untuk prosedur ini sendiri tidak mengalami masalah. Kemudian hambatan dan permasalahan yang dialami adalah banyak ditemukan dari beberapa responden adalah terkait dengan reka presensi yang masih manual, sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya dalam pengelolaan TPP. Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan program yang telah terintegrasi dengan sistem presensi online dengan menggunakan sistem informasi manajemen pengelolaan TPP guru. Dari pembahasan di atas diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama, perlunya pelatihan teknologi informasi dan mekanisme penghitungan TPP bagi pegawai pengelola. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sarana prasarana secara maksimal baik di satuan pendidikan di sekolah maupun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dan yang ketiga, perlunya software atau aplikasi yang memudahkan pegawai dalam pengelolaan TPP. Dan saran yang disarankan oleh penulis yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mengadakan pelatihan tentang pengelolaan TPP untuk pengelola yang baru maupun pengelola yang belum menguasai. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu melakukan pengadaan software sistem informasi manajemen untuk pengelolaan data TPP guru dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Persadian sebagai OPD yang memang memiliki kewenangan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kompetensi bagi pegawai untuk senantiasa mengembangkan ilmu dan pengetahuannya agar tugas dan kewajibannya terhadap pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Itulah tadi presentasi dari saya. Tentunya karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, dan tentunya pula kritik dan saran sangat kami butuhkan demi kesempurnaan hasil karya ilmiah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.